atau bagaimana pesan-pesan dakwah itu dikemas, seringkali hanya digunakan sebagai alat saja. Jadi konten-konten dakwah itu hanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan semata. Misalnya production house mencari keuntungan rating yang tinggi ya di sebuah film atau sinetron dengan memasukkan konten-konten yang berbau agama. Mungkin kalian pernah dengar judul-judul sinetron yang ada unsur-unsur agamanya atau yang berbau-bau Islami gitu ya. Nah gitu. Pernah nggak misalnya ketemu judul-judul film atau sinetron yang ada aspek-aspek agamanya ya. Misalnya ketika cinta bertasbih. Nah gitu ya. Kalau tasbih itu kan ada cintanya ya, ada aspek religinya ya, tasbih gitu ya. Tapi kok di awalnya ada cintanya. Atau misalnya sinetron antara Safa dan Marwah. Nah, kalau Safa Marwah itu kan nama tempat ya dan sangat religius ya. Atau tukang bubur makan bubur. Apa itu? Wah, catatan apa? Catatan harian. Wah, seorang istri. Apalagi tuh? Ayat-ayat. Oh, ayat-ayat cinta. Ayat-ayat. Oh, bukan. Jadi bukan tukang bubur makan bubur ya. Ya, tukang bubur. Oh ya, tukang bubur nih Aji. Oh ya ya. Nah, apalagi tuh? Sinetron-sinetron yang tapi kalau kalian tonton betul-betul, aspek komoditasnya sangat kuat ya. As oh, My Name is Khan. Aspek komersilnya itu sangat kuat sehingga perlu dibedakan ya, perlu kehati-hatian apakah ini benar dakwah murni ya atau memang dakwah hanya sebatas alat ya untuk dijadikan komoditas ya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, disinilah kita harus bisa membedakan mana komodifikasi yang kapitalis ya dengan komodifikasi yang religius. Nah, komodifikasi yang religius tentu bagaimana cara kita mengemas pesan-pesan dakwah, memang hanya niatnya adalah untuk tujuan dakwah. Sehingga media apapun yang kita gunakan pada prinsipnya sah-sah saja ya, sepanjang memang tujuannya adalah untuk berdakwah ya. Misalnya lewat makanan ya. Siapa yang suka masak nih? Yang suka masak. Nah, makanan pun bisa dijadikan media untuk berdakwah. Misalnya menjamin kehalalan makanan ya. Makanan ini kan perlu safety ya, perlu keamanan ya bagi yang mengkonsumsi, maka kita perlu memastikan produk makanan kita layak, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Nah, pesan-pesan dakwah bisa masuk dari makanan, bisa dari logonya ya, mungkin ada simbol atau ikon ya, atau tagline atau apa yang bisa kita cantumkan ya. Walaupun kadang-kadang seringkali bisnisnya juga terlalu kelihatan. Misalnya beberapa iklan kosmetik ya yang terkenal ya, itu kan sering menggunakan simbol-simbol agama ya, misalnya kata-kata berkah gitu ya. Kemudian intinya ada beberapa halal ya, yang sebenarnya sih dalam konteks agama ya, dalam konteks keagamaan itu bisa apa ya, meyakinkan umat Islam untuk mengkonsumsinya. Dan itulah cara masyarakat kekinian bagaimana mengkonsumsi, memproduksi atau membuat konten-konten dakwah yang kekinian. Nah, gitu. Nah, maka tugas kita selaku mahasiswa ya, mahasiswa manajemen dakwah adalah bagaimana menghadirkan model dakwah
yang baru ya, yang inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan bisa saja komodifikatif ya, bersifat komodifikatif. Artinya itu bisa menunjang dunia dan akhirat ya. Secara duniawi kita bisa berikhtiar ya, atau mungkin memiliki profesi-profesi tertentu, misalnya di bidang kewirausahaan dan lain-lain, tapi di waktu yang bersamaan tetap apa istilahnya, tetap mendorong kita untuk selalu berdakwah di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Oh, yang misalnya biasa di dunia apa poster ya, atau yang suka bikin poster ya, dakwah lewat poster online misalnya, maka konten-konten dakwah juga bisa di situ. Handicraft ya, itu bisa ada konten-konten dakwah, kita bisa masukkan di situ. Yang suka masak, nah silakan ya. Oh misalnya ada dodol Anissa, nah gitu ya. Itu bisa, nanti ada kemasannya ya, dikemas dengan baik sehingga oh kalau orang membaca dodol Anissa kan pasti orang yakin, tidak mungkin itu buatan orang Tionghoa ya. Nah, namanya aja dodol Anissa. Oh misalnya bakso pentul Halimah. Nah, kalau bakso pentul mereknya Halimah ya tentulah orang yakin itu pasti buatan uh, orang Muslim. Nah, gitu. Sehingga ada keamanan ya, keamanan untuk mengkonsumsi, dan ini bisa menjadi salah satu apa ya, cara mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, kontrak perkuliahan kita pada hari ini kita selain teori ya, nanti di bagian akhir perkuliahan ada prakteknya. Praktek membuat produk atau konten dakwah, atau bahkan mungkin komoditas ya, membuat komoditas yang bernilai dakwah. Nah, mahasiswa biasanya suka bikin makanan ya, bikin makanan, bikin minuman, atau handicraft, poster online, atau jasa pembuatan apa misalnya gitu ya, tapi yang semuanya kita arahkan untuk kepentingan dakwah. Nah, beberapa sesi dulu waktu kita offline ya, kita juga minta kepada mahasiswa untuk studi banding ya, atau melakukan ya apa, terjun ke lapangan misalnya ke beberapa tempat apa, kemasan dakwah yang komodifikatif ya, misalnya ke travel ya, travel haji dan umroh. Travel haji dan umroh itu kan eh, salah satu contoh dakwah komodifikatif ya, artinya pada satu sisi kita mengajak orang untuk haji ya atau umroh, tapi pada sisi yang lain aspek bisnisnya juga sangat sangat tinggi ya. Jadi bahkan ada salah satu travel yang kalau kita mengajak orang lain untuk haji atau umroh di travel itu, nanti ada apa itu? Ada fee-nya ya. Kadang-kadang ada 1.500.000 ya. Dulu saya pernah ikut ya, seperti itu. Kemudian bisa saja nanti kita ke toko ya, toko muslim ya, atau toko muslimah yang menjual bahan-bahan muslim ya. Ada baju muslim, ada buku ya, kemudian ada herbal-herbal yang berlogo-logo agama ya. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk-bentuk komodifikasi dakwah ya, yang pada prinsipnya sebenarnya sepanjang nilai dakwahnya itu bisa tersampaikan, maka itu adalah bagian dari cara kita berdakwah pada konteks kekinian. Sehingga pada prinsipnya saya mendorong malah ya, mendorong mahasiswa untuk bisa kreatif ya, inovatif dan komodifikatif. Nah, jadi itu visi Fuad dulu ya, waktu saya masih dekan pertama, dekan Fuad, visi kita waktu itu adalah uh, kreatif, inovatif, dan komodifikatif. Makanya ada mata kuliah komodifikasi agama,
supaya mahasiswa-mahasiswa Fuad, khususnya mahasiswa manajemen dakwah ini, tidak hanya menggantungkan diri pada ingin menjadi PNS ya atau ASN ya, tapi juga banyak peluang-peluang lain yang bisa ditelusuri ya, bisa dikembangkan. Salah satunya adalah menjadi mubalik yang komodifikatif atau bisnismen yang agamis. Nah, gitu. Nah, kalau bisnismen yang agamis berarti bakso pentul Halimah tadi itu, jadi Halimah menjadi bisniswoman-nya, kemudian walaupun dia seorang pengusaha pentul, tapi dakwahnya itu tetap jalan. Nah, gitu. Selalu ada pesan-pesan dakwah yang disiarkan, yang disebarkan, walaupun dia sedang bergelut dalam dunia bisnisnya. Nah, nanti dalam pertemuan kita selama 16 kali ya, ada mid semesternya satu kali, biasanya pertemuan ke-8, kemudian UASnya ada di pertemuan terakhir. Nah, di sela-sela pertemuan itu nanti kita ada beberapa materi ya yang akan kita diskusikan ya. Misalnya kita akan bicara tentang media dan komodifikasi dakwah, kemudian dakwah di dalam film Islam ya, kemudian mubalik YouTube ya. Sekarang kan lagi tren ya, bagaimana orang menyampaikan dakwah lewat YouTube, bahkan dia pun lebih terkenal melalui YouTube ya. Nah, gitu. Kemudian ada materi tentang aktualisasi dakwah dai milenial di dunia maya. Kemudian ada materi tentang komodifikasi upacara religi, ya. Artinya upacara-upacara religius yang sekarang kita saksikan ya pada perayaan-perayaan tertentu itu juga sudah banyak mengalami komodifikasi ya. Artinya sakralitasnya direduksi ya menjadi komersialitas. Banyak ritual-ritual yang telah kehilangan kesakralannya karena sudah ditimpali ya, ditutupi oleh aspek komersial. Jadi lebih banyak bisnisnya untuk jualannya. Kemudian nanti ada materi tentang syariah branding ya. Kemudian kalau syariah branding itu semacam komodifikasi agama dalam bisnis waralaba ya, atau bisnis franchise. Nah, ada juga implementasi strategi pemasaran ya melalui komodifikasi agama, dan nanti ada praktek-praktek bagaimana cara membuat komoditas yang bernilai dakwah, ya, produk-produk yang bernilai dakwah. Nah, ini akan kita diskusikan. Nah, karena kita kontrak belajar ya, maka tinggal kita sepakati bagaimana model pembelajaran kita. Kalau offline tampaknya masih menunggu kebijakan ya dari kampus. Apa udah mau offline semua nih kuliahnya? Mau? Ya, mudah-mudahan ya. Kalian udah vaksin belum? Udah vaksin belum? Anissa, udah berapa kali? Nah, kalau belum vaksin belum boleh masuk tuh di kampus tuh. Suruh balik nanti tuh sama satpam ya. Jadi harus sudah divaksin semua ya. Anissa udah berapa kali? 6 kali udah belum? Oh ya. Nah, ya. Nah gitu ya. Bahrudin. Bahrudin. Oh, Bahrudin. Suaramu kedengaran. Jualan apa? Ya, di off kan dulu suaranya. Nah, oke. Nah, jadi untuk platform perkuliahan
kita mungkin coba mix saja ya. Nanti mungkin ada eh, daring seperti ini. Kalau memang nanti ada diskusi, kita bisa diskusi lewat daring. Di semester lalu saya menggunakan eh, apa namanya video ya di YouTube yang saya upload di YouTube ya. Kemudian kalian tinggal menonton di YouTube. Kalau ada tugas di situ tinggal dikerjakan. Nah, kemudian eh, saya juga biasanya menugasi kalian untuk membaca artikel-artikel jurnal terbaru ya, tentang komodifikasi. Nah, tinggal kalian review ya. Nanti bisa direview. Nah, atau diskusi ya. Nah, silakan saja nanti seperti apa. Nah, kadang-kadang saya juga meminta kalian membuat video ya, menyampaikan materi, kemudian divideokan, lalu kita upload di YouTube supaya uh, asas kemanfaatannya bisa lebih banyak. Kan lumayan lah kan kalau kalian lagi ceramah lalu ditonton oleh masyarakat banyak, jadi maslahatnya lebih lebih besar. Untuk penilaian, saya lebih mengutamakan uh, kehadiran dan apa ya, keaktifan tugas ya. Jadi kalau misalnya kehadiran diusahakan maksimal, nanti kalau ada tugas ya dikerjakan, gitu ya. Nah itu yang saya lebih mengutamakan itu. Untuk UTS dan UAS biasanya pertimbangan saya lebih saya utamakan di pada bagian partisipasi keaktifan di perkuliahan, selalu hadir lah ya. Kemudian kalau ada tugas ya tugasnya dikerjakan. Oke, adik-adik, itu kontrak perkuliahan kita dan pengantar kita pada pertemuan pertama. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Ya, Anissa. Oke, baik. Mm-mm. Mm-mm. Ya, kalau baik, kalau media itu kan alatnya, sementara ceramah itu kan dirinya, kitanya ya. Nah, jadi tetap aja yang namanya berdakwah, salah satunya bisa dengan suara kita, dengan kehadiran kita ya. Tapi bagaimana cara menyampaikannya itu sudah fleksibel ya. Kalian mungkin pernah dengar kayak di YouTube atau di IG atau di TikTok, orang menyampaikan pesan dakwah bisa lewat cerita ya, bisa lewat kisah, bisa lewat kata-kata bijak misalnya, atau bisa uh, kalian sendiri yang berbicara. Jadi silakan itu apa saja bisa dilakukan, dan berdakwah itu kan tidak selamanya harus formal ya. Jadi bisa dengan cara-cara yang lebih cair, lebih fleksibel. Kadang-kadang ada yang sifatnya refleksi, kemudian lewat film, lewat kartun. Jadi medianya banyak sekali, tapi intinya ada pesan-pesan dakwah yang ingin kita sampaikan. Itu ya, Anissa. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Bahrudin. Ya, berdakwah melalui musik. Nah, musik ini kan juga alat ya. Sebenarnya dia bebas nilai. Artinya musik ini tidak bisa dihakimi ya. Oh, musik neraka, enggak.
Jadi musik itu sebelum dimainkan, dia hanya alat saja. Sehingga para ulama kan membagi ya, musik ini bisa boleh ya, bisa makruh, bisa haram ya. Itu tergantung bagaimana fungsi dari musik itu, pemanfaatannya. Dia boleh kalau alat musik ini digunakan untuk mendorong orang untuk semakin mencintai agamanya atau semakin dalam penghayatan keagamaan. Dia makruh misalnya kalau musik ini akan membawa kesia-siaan, ya, buang waktu, habis waktu ya, untuk dugem, kemudian akhirnya banyak hal-hal yang positif terbengkalai hanya gara-gara sibuk dengan bermain musik. Nah, dia juga bahkan bisa menjadi haram ya kalau musik ini digunakan untuk kemaksiatan ya. Kan banyak ya musik baik itu eventnya atau mungkin konten musiknya, lagunya yang itu cenderung uh, malah membuat kita mundur ya, membuat kita mundur sehingga mundur secara akidah atau iman ya. Jadi harus pandai-pandai di dalam mensikapi ya media, ya, termasuk musik ya, sebagai salah satu media. Kalau nak diharamkan total juga nggak bisa, karena musik ini sebenarnya hanya alat yang pasif. Sebelum dia digunakan, maka dia belum bisa dihukumi, belum bisa didalili. Kecuali setelah dia dipakai, digunakan, baru kaedah-kaedah hukum berlaku. Gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sudah ya? Oke, ya. Kalau sudah, oke, saya cukupkan ya. Kita coba sebelum saya tutup, setiap perkuliahan saya minta apa? Foto ya, foto kehadiran kalian. Coba silakan dibuka videonya ya. Mau saya screenshot dulu. Kenapa nggak kenapa nggak dibeli sinyalnya? Ya, kalau udah punya HP, sinyalnya dibeli ya. Oh ya. Oke, mana videonya nih? Coba lihatkan videonya. Mau saya screenshot sekarang. Silakan dibuka videonya. Adik-adik, masa sih? Masa sih? Iya kah? Bentar ya. Coba saya cek dulu ya. Oke, saya hitung ya. Mana dia nih? Kontrol. Bentar ya. Pakai apa dia? Kontrol kan ya? Kontrol P kan ya?